Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu makin tersudut usai mengusulkan sejumlah tawaran gencatan senjata dengan Hamas Palestina. Bahkan Al Jazeera melaporkan makin banyak pihak di Israel mendesak Netanyahu untuk mundur, terutama keluarga 137 sandera warga Palestina yang sampai saat ini masih ditahan Hamas di Gaza. Untuk membahasnya sudah ada dosen ilmu hubungan internasional Visipol UGM, Ibu Siti Mutia Setiawati. Halo, selamat sore Ibu Siti, apa kabar? Selamat sore Mbak Dea, Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Ibu Siti, pekan ini kita lagi-lagi membicarakan soal agresi Israel ke Palestina. Dan yang terbaru ini mantan Perdana Menteri Israel sebelum Netanyahu, yakni Yair Lapid, menyebut bahwa kepercayaan publik Israel terhadap Netanyahu mulai terkikis. Apa analisis Anda soal makin besarnya desakan mundur untuk Netanyahu saat ini? Ya, kalau saya melihat Israel itu mendeklarasikan diri sebagai negara yang demokratis, ya. Dia mempunyai, halo, Ya, silahkan Ibu. halo, apakah suara saya? Ya, Iya, bisa. jadi sebagai negara yang demokratis, maka dia memang mempunyai sistem pemilu yang rutin, gitu ya, mempunyai sistem pemilu yang rutin, yang kemudian memang ada parlemen dengan sistem multipartai, gitu ya. Yang saya amati di bawah Netanyahu itu sudah berkuasa sejak tahun 1992, ya. Dia hanya diselingi oleh Ehud Barak. Nah, yang saya herankan bagaimana mungkin dia bisa berkuasa sekian lama, gitu ya. Yang itu saya memang belum menyelidiki mengapanya. Tapi yang jelas harusnya yang tradisi Israel selama ini ya setiap 4 tahun sekali ada pemilu. Nah, dia hanya diselingi pada tahun 2001 itu oleh Perdana Menteri Ehud Barak, dan setelah itu setiap pemilu dia terpilih kembali, ya. 2 kali terpilih Ehud Barak, terus 2 kali lagi sampai sekarang dari 1992. Saya yakin di Partai Likud itu adalah partai yang sebetulnya memang bergaris keras untuk tidak mengakui negara Palestina, ya. Jadi begini, Mbak Dia, ya. Jadi kalau dulu waktu Israel itu berdiri, partai yang bergaris keras itu Partai Buruh namanya, ya, di bawah David Ben Gurion, pendiri Israel. Tetapi tahun 1982 itu terjadi perubahan pendukung yang semula mendukung Partai Likud itu pendukung Partai Buruh menjadi pendukung Partai Likud, dan jadi berubah, Partai Buruh menjadi moderat dan Partai Likud menjadi yang bergaris keras. Dengan garis kerasnya Likud itu sejak Ariel Sharon memang dia sangat keras terhadap Palestina, ya, artinya tidak mau kompromi, semua hasil kesepakatan perjanjian dilanggar, ya, kemudian pembantaian, pembunuhan, genosida itu di bawah Partai Likud itu sangat kental, ya, sehingga orang Israel sendiri kan tidak seperti Partai Likud itu, gitu ya. Ada yang moderat itu adalah Partai Buruh, dan Partai Buruh itu yang terakhir berkuasa adalah Perdana Menteri Yitzhak Rabin, yang itu dia memberi jalan perdamaian dalam perdamaian Oslo tahun 1993 sebetulnya. Jadi kemudian dia terbunuh lah, kemudian terpilih Benyamin Netanyahu. Bu Siti? Ya, Ya, Ibu Siti, tadi Ibu Siti menyebut dan menggambarkan kepada kami bagaimana setelah tahun 92 itu sepertinya secara kekuatan politik dalam negeri memang kuat Netanyahu. Buktinya sampai detik ini meskipun ada diselingi Perdana Menteri lainnya, begitu. Tapi juga ada gerakan yang memprotes apa yang dilakukan oleh Netanyahu. Tapi kali ini bukan politisi yang berseberangan, tapi sebagian warga Israel ini berdemonstrasi di depan rumah dinas Netanyahu. Akankah suara dari warga yang berdemonstrasi ini bisa mengubah situasi, melunakkan apa yang ada dalam pikiran Netanyahu? Kalau Anda lihat secara politik dalam negeri di dalam Israel sendiri, bagaimana posisi konstituen?
Ya, kalau saya melihat itu seperti tidak mungkin ya bisa merubah Netanyahu sepertinya ya. Kenapa begitu? Karena Partai Likud itu memang terkenal keras, tidak mau kompromi dengan warga Palestina maupun kompromi dengan warga Israel yang kemudian menentangnya. Itu yang behavior dia itu seperti itu ya. Jadi Gaza ini kan diserang tidak hanya sekali ini ya, tahun 2008 itu sudah ada protes dari warga Israel yang menentang penyerangan itu. Tapi buktinya kan serangan dilakukan terus-menerus. Yang menentang ada. Jadi partai yang moderat itu seperti partai buruh ya. Partai buruh itu kuat juga di dalam parlemen ya. Dia kejar-kejaran dengan Partai Likud ini. Ada Partai Mapai, ada Herut, ada juga Partai Arab Nasionalis itu juga ada. Jadi tapi Likud itu sangat keras. Yang partai-partai lainnya itu bisa berkompromi. Ternyata terutama Partai Buruh itu ya, yang kuat tapi mau berkompromi dengan Palestina maupun warga Israel yang kalau warga negara Israel yang kalau pemerintahnya itu berlaku keras terhadap Palestina, dia tidak setuju gitu ya. Tetapi di bawah Partai Likud saya tidak pernah mendetek dia mau berkompromi, masalahnya itu. Jadi kalau saya disuruh menduga ya yang terjadi sebelumnya itu tidak pernah didengarkan. Ya, tidak pernah didengarkan. Artinya dari dalam negeri desakan ini mungkin saja itu efeknya akan sangat kecil seperti apa yang diduga oleh Bu Siti. Tapi Bu Siti dari dunia luar ini ada Amerika Serikat, ada Uni Eropa yang mendorong berdirinya negara Palestina dan menyatakan two-state solution adalah satu-satunya cara untuk mencapai perdamaian di kawasan. Meski kita juga tahu baru-baru ini Netanyahu menolak berdirinya negara Palestina, sementara Joe Biden masih optimistis bahwa two-state solution bisa tercapai. Jika melihat perkembangan hari ini, apakah realistis ini Bu Siti, two-state solution dan negara Palestina merdeka bisa segera tercapai? Ya, penyelesaian itu kan juga harus hadir pada semua pihak ya Mbak ya. Jadi kalau kita melihat ada penyelesaian konflik itu harus adil pada yang pihak-pihak berkonflik. Two-state solution itu tidak adil bagi Palestina karena saat ini Israel itu menduduki 4/5 ya, ini menurut Al Jazeera ya, 4/5 wilayah Palestina itu sudah diokupai atau diduduki oleh Israel. Orang Palestina tinggal 1/5-nya ya, tinggal 1/5 wilayahnya itu mereka miliki. Kalau two state solution itu berdasarkan nanti ya sudah Palestina yang sekarang kamu tempati dan Israel yang kamu tempati, itu tidak adil bagi Palestina. Yang kedua, kalau menurut catatan sensus yang juga dikeluarkan oleh pemerintah Israel, penduduk Yahudi di Israel itu sekarang 8,9 juta. Itu yang terakhir saya lihat di Biro Statistiknya Israel, 8,9 juta. Sementara Palestina itu sudah 10,5 juta. Ya. Dari segi jumlah penduduk kan itu hampir sama ya. Kalau yang kecil itu menduduki 4/5 dan yang penduduk yang hampir sama itu menduduki 1/5 kan tidak adil. Jadi solusi dari penyelesaian konflik Arab Palestina Israel itu one democratic state. Dan itu banyak yang ditulis saya sebelum diwawancara ini saya baca jurnal. One democratic state itu lebih adil bagi kedua belah pihak. Kemudian ya karena itulah sesuai seperti kata Bu Retno ya, sesuai dengan yang diajarkan Barat kepada kita gitu, bahwa negara demokratis itu negara yang ideal. Apa sih negara yang demokratis? Itu demokrasi kan dari kata demos dan kratein, dikuasai oleh rakyat. Rakyat itu yang mana? Yang mayoritas
ya, yang mayoritas. Jadi kalau ini 50-50 ya dikelola negara ini secara bersama, itu yang diajarkan oleh para ahli politik Barat tentang demokrasi, Iya. bahwa demokrasi itu harus diawasi, harus dibatasi kekuasaannya, ya, harus dibagi-bagi kekuasaannya. Itu merupakan penyelesaian yang baik. Yang saya lihat negara demokratis Barat itu lebih rasional, ya, lebih bisa diterima oleh semua pihak, dalam hal ini Arab Palestina dan Israel. Kalau two state solution, kemudian Palestina yang porak-poranda tiba-tiba selalu berdiri negara, itu juga susah gitu. Ya, jadi yang jadi one state solution ini menurut Bu Siti ini maksud kami one state demokratik ini adalah cara yang paling adil. Dan bagaimana Anda melihat, sepertinya singkat saja Bu, bagaimana Anda melihat kalau memang one state demokratik ini dilakukan di sana, seperti apa kawasan menyikapi hal itu? Kalau kawasan menyikapi hal itu, sekarang ini negara-negara teluk, ya, yang terutama kerajaan dan yang berbentuk emirat kan sudah mulai menjadi negara monarki konstitusional. Ya, ini bisa jadi contoh yang baik bahwa kalau nanti Israel menjadi one democratic state, itu dia bisa menyelesaikan itu, dan inklusivitas, ya. Jadi kan yang ngajari Barat juga bahwa kita harus inklusif, tidak boleh eksklusif, ya. Hanya untuk orang Yahudi saja, itu kan eksklusif. Yang diajarkan Barat kan inclusivity, demokratik, equity, ya. Harus diperlakukan sama, itu kan ajaran-ajaran Barat yang sebetulnya nilai-nilainya itu bisa diterima oleh semua pihak gitu. Baik. Nah, kenapa tidak itu yang diterapkan gitu. Baik, kita akan lihat pekan ke depan seperti apa nanti dinamikanya soal apa yang ditawarkan oleh Palestina, maksud kami ditawarkan oleh Dewan Keamanan PBB, dan juga seperti apa sikap dari Israel. Terima kasih Ibu Siti Mutia Setiawati, dosen ilmu hubungan internasional Visipol UGM, sudah bergabung bersama kami pada sore hari ini.